Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslimpreneur. Ketika kita sudah taubat dari riba dan bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa riba, timbul pertanyaan, bagaimana dengan harta-harta yang selama ini sudah saya dapatkan dari riba? Apakah boleh tetap saya miliki atau harus dibuang? Maka di sini harus dibedakan antara pemberi riba atau nasabah dengan penerima riba atau rentenir atau lembaga keuangan. Meskipun mereka sama dalam dosanya, tetapi berbeda dalam konsekuensinya. Bagi nasabah atau pemberi riba, maka utang yang diambil adalah sah. Artinya, jika dia sudah melunasi hutangnya tersebut, tidak ada kewajiban apapun selain bertaubat kepada Allah atas transaksi riba yang ia jalani. Misalnya kita membeli rumah dengan cara riba saat kita masih bodoh, kemudian tahu bahwa hal itu haram dan ingin bertaubat. Apakah rumah itu perlu untuk dirobohkan? Jawabannya adalah tidak. Menurut fatwa ulama Lajnah Ad-Daimah nomor 6941, rumah yang dibeli dengan cara riba tersebut tetap sah kepemilikannya. Hanya saja pemiliknya dituntut untuk bertaubat. Dan jika belum lunas, maka segera melunasi pokoknya saja, tidak lagi menyetor cicilan plus bunganya. Begitu juga dengan mobil, motor, atau apapun barang lainnya yang kita beli dengan cara riba, maka kepemilikannya tetap sah menjadi milik kita, kecuali akad leasing yang masih diperselisihkan sah kepemilikannya. Mengapa begitu? Leasing alias sewa beli merupakan akad batil karena mengandung dua akad dalam satu transaksi. Suatu barang yang dibeli secara leasing tetap dianggap milik perusahaan leasing selama masa kredit. Jika lunas, baru kepemilikannya diberikan kepada nasabah. Sehingga jika di tengah jalan atau masih dalam masa kredit kita tidak membayar cicilan lagi, maka barang tersebut berhak ditarik perusahaan leasing dan uang yang selama ini kita setor cuma dianggap sewa. Terus bagaimana dari pihak penerima riba? Bagi pihak penerima riba, seperti pemilik perusahaan yang menawarkan hutang secara riba, atau para pegawai yang digaji karena pekerjaan yang membantu transaksi riba, atau para nasabah yang mendapatkan keuntungan dari deposito ke pihak lembaga keuangan, atau investor pemilik saham yang mendapatkan bagi hasil dari perusahaan yang menjalankan usaha riba, maka dituntut untuk membersihkan sisa hartanya yang selama ini didapat dari riba tersebut ketika sudah bertaubat. Menurut fatwa ulama Lajnah Ad-Daimah nomor 7076, sisa harta dari riba yang masih kita punya bisa disedekahkan ke fakir miskin. Walaupun kita tidak mendapatkan pahala dari sedekah ini, namun insya Allah kita mendapatkan pahala dari usaha taubat kita ini. Dan apabila masih ada riba yang belum dipungut, maka kita tidak boleh lagi memungutnya, tetapi cukup memungut pokok hutangnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman." Banyak orang yang bertaubat dari riba ini harus kembali ke titik nol, harus memulai lagi mencari nafkah dari awal. Tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan diiringi tawakal, insya Allah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah akan datang kepada kita. Jangan ragu untuk bertaubat dan jangan sekali-sekali menunda taubat karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dan saya tutup video ini dengan tadabbur firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robnya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangannya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan melipat gandakan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa ingkar dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah 275-276. Like jika video ini bermanfaat dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.